Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Silakan Najhan Jidan dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa bersama pembelajaran hari ini menjadi lebih lancar ya. Oke, sekarang kalian tengok ada yang tidak hadir hari ini? Kira-kira siapa ya? Iza, Bunda. Oke, Ibu absen dulu sebentar. Ada Azam Nur Wahid, Chandra, Bilkis, Zainur Rafiq, Fatih, Tirta, Nur Aziza, Iis, Nadia Oktaviani, Haikal Ramadan, oke, Najhan Jidan, Queen Nafisa. Oke, alhamdulillah hari ini banyak yang berangkat ya, yang tidak hadir. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Silakan berdiri semuanya. Kita bareng-bareng ya. Pancasila, aku akan dukungmu. Patriotmu, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama rakyat aku. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali ya. Kita sebelum mulai belajar, kita speaking dulu supaya kalian lebih semangat lagi. Yuk, boleh berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Wah, masih ada yang belum lompat. Kita biar tambah semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan, Ibu mau tanya sama kalian. Waktu pembelajaran di kelas 3 kemarin,
Kalian membahas tentang apa di kelas 3 pelajaran IPAS? Tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Oke, tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup ada apa saja? Tuhan, manusia, hewan. Oke, nah dari beberapa makhluk hidup tersebut kita akan membahas untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang tumbuhan. Nah, tujuan kita mempelajari tentang apa itu tumbuhan, itu yang pertama adalah mengetahui tentang bagian-bagian apa saja yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah fungsi dari tubuh tumbuhan tersebut. Ya, baik anak-anak. Kemudian, Ibu mau nanya sama kalian nih. Karena kalian tahu kan makhluk hidup kan ada 3. Ada hewan, manusia, kemudian ada tumbuhan. Nah, tumbuhan. Tumbuhan itu apa sih? Tanaman. Tanaman contohnya apa saja? Pohon mangga, pohon jeruk, pohon pisang, pohon mangga. Pohon mangga, coba kalian sebutkan bagian-bagian apa saja yang ada dalam tubuh tumbuhan. 1. Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Oke, bagus, terima kasih. Nah, sekarang Ibu tanya sekali lagi, apa fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut? Ada yang tahu? Apa? Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan karena mengandung kloropil. Oke, bagus ya. Nah, itu adalah sebagian dari fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Supaya kamu mengerti apa itu bagian-bagian tumbuhan, kita simak baik-baik ya. Ibu akan lihat di sini. Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kita lihat pendahuluan. Tumbuhan merupakan salah satu komponen kunci dalam ekosistem kita. Mereka tidak hanya menyediakan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas, tetapi juga berperan penting dalam siklus air, penyediaan makanan, dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Bagian-bagian tumbuhan memiliki peran penting yang mendukung interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang tadi kalian sebutkan ada semua ya. Ya, yang pertama yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Bagus. Nah, kita akan membahas mengenai akar. Akar di sini memiliki rambut yang menyerap air dan mineral dari tanah yang kemudian digunakan untuk berbagai proses metabolisme tumbuhan. Dilihat di sini ada fungsi akar kan? Fungsi akar adalah membantu menahan tumbuhan agar tetap kokoh berdiri di tanah. Pada beberapa tumbuhan akar menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati seperti wortel, ubi. Kemudian ada beberapa tumbuhan seperti bakau. Air membantu dalam pertukaran gas dengan lingkungan, terutama di daerah berair. Oke, untuk akar. Kemudian yang kedua batang. Batang di sini yang pertama itu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan floem dalam batang menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang juga menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu. Batang menyongkong daun, bunga, dan buah agar dapat memperoleh cahaya matahari dengan optimal. Dan batang adalah tempat di mana tunas baru cabang dan daun
tumbuh. Yang ketiga, apa C? Coba bacakan. Proses fotosintesis untuk menghasilkan daun memiliki stomata, pori-pori kecil yang memungkinkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dengan lingkungan. Proses penguapan air dari daun melalui stomata yang membantu mendinginkan tumbuhan dan mengangkut nutrisi. Ya. Kemudian lanjut kita ke bunga. Tahu bunga? Kamu taunya bunga apa kira-kira? Bunga mawar, melati, anggrek ya. Nah, ini adalah pengertian dari bunga. Bunga merupakan organ reproduksi yang mengandung struktur kelamin. Ada 2 ya. Bunga itu sebagai alat reproduksi. Yang pertama adalah benang sari, kemudian putik. Ya. Putik atau betina. Melalui proses penyerbukan dan pembuahan, bunga menghasilkan biji untuk berreproduksi. Ya, jadi bunga sebagai apa J katanya? Sebagai alat perkembangan biak atau reproduksi. Ada berapa alat reproduksinya? Ada 2. Ada benang sari dan putik. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu buah. Buah mengelilingi dan melindungi biji selama perkembangan. Buah seringkali memiliki struktur yang membantu penyebaran biji, baik melalui angin, air, atau hewan. Oke, selanjutnya biji. Biji berisi embrio tumbuhan yang baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Biji menyimpan cadangan makanan, diperlukan embrio untuk tumbuh sebelum melakukan fotosintesis sendiri. Kalian tahu kan buah apa saja yang ada bijinya? Buah apa? Mangga, pepaya. Nah, itu pasti ada bijinya ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Coba Queen. Bagaimana akar menyerap nutrisi dari tanah, air, dan nutrisi dari tanah? Oke. Penyerapan nutrisi dari tanah itu melalui proses osmosis dan difusi. Apa itu osmosis dan difusi? Jadi akar memiliki rambut yang meningkatkan luas permukaan sehingga menyerap air dan nutrisi lebih efektif. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Ibu akan melanjutkan video selanjutnya. Kita simak bareng-bareng ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita perhatikan akan baik-baik belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta
untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Paham ya tentang apa itu bagian-bagian tubuh tumbuhan dan apa fungsi bagian tubuh tumbuhan. Sekarang Ibu mau mencoba kita pakai fisis ya. Ibu akan tunjuk 5 orang dari antara kalian maju ke depan nanti ya. Yuk, Ibu tunjuk. Coba Nur Aziza, silakan ke depan. Nanti dipencet, putar. Tuh, sudah dipencet? Oke. Oke, baca. Nah, yang mana? Lagi. Jawabannya C, betul tidak ya? Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya, Najan Jidan. Kita putar dulu ya, Najan Jidan ya. Silakan pencet, putar. Baca. Fungsi menyerap air dan mineral. Mana yo? Menyerap air dan mineral. Kira-kira. Oke. Coba kita cek akar ya. Oh iya betul, tepuk tangan dong. Oke, bagus ya. Coba selanjutnya Queen. Maju Queen. Nah, baca. Untuk tulang pada daun tersebut adalah Ayo jawabannya. Dipencet dong. Melengkung, betul tidak melengkung? Oh iya betul, tepuk tangan dong.
Coba Tirta. Kita langsung ya. Satunya Bilqis, maju ke depan. Oke, kita putar. Yang mana ya? Ya, baca Tirta. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang ada. Mana ya? Betul tidak ya? Sagu dan tebu. Iya, betul, tepuk tangan dong. Bilqis, maju ke depan. Satu lagi. Bagian tanaman yang banyak mengandung klorofil adalah apa? Jawabannya daun, betul tidak ya? Oh iya, betul, tepuk tangan. Oke, sekarang sudah paham ya untuk kali ini ya? Ya, sekarang kita Ibu mau membagikan kelompok. Ibu langsung saja. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kira-kira masih semangat tidak ya? Yuk, sebelum kita mau mengerjakan tugas kelompok, berdiri dulu. Kita ice breaking lagi supaya lebih semangat. Yuk, 1, kita tepuk fokus. Ingat ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Fokus. Ulangi sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Semangat? Oke. Yuk, semuanya duduk ya. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Nah, sekarang perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Di sini ada bagian tumbuhan. Kalian akan menjawab. Tulis dulu namanya. Namanya kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Kemudian kelasnya, kelas 4. Nah, di sini dilihat ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sama nomor 5. Nomor 1 itu bagian apa kira-kira? Ditulis. Nama bagian tumbuhan nomor 1 contohnya daun. Fungsinya apa? Nah, ya. Kemudian yang kedua apa? Ditulis. Bagian tumbuhan yang nomor 2 apa itu? Sesuai dengan apa yang ditunjuk di sini. Kemudian yang ketiga juga dilihat. Apa fungsi dari tumbuhan di sini? Yang keempat, nah dilihat apa itu ya. Lihat gambarnya sesuai dengan apa yang ditunjuk. Dan selanjutnya nomor 5. Paham? Oke, silakan kalian kerjakan. Silakan kerjakan. Nah, silakan kerjasama. Nomor 1 itu bagian apa? Dilihat di sini. Fungsinya apa? Silakan. Selanjutnya. Nanti yang bagian nyebutkan. Nah, tumbuhannya apa? Kemudian kamu jelaskan fungsinya. Silakan dikerjakan bareng-bareng ya. Oke, ini udah ada nama tumbuhan. Kemudian jelaskan fungsinya. Silakan.
Tulisannya yang rapi ya. Oh. Tulisannya yang rapi, yang jelas. Sok, silakan. Dua, bermanfaat, tumbuhan. Oke. Lalu dua betul. Yang keempat apa? Oh, yang ketiga. Yang ketiga, iya. Yang ketiga akad. Fungsinya ya, fungsinya dilihat bacaan fungsinya. Fungsinya harus jelas. Fungsinya harus jelas. Silakan. Tulisannya yang rapi supaya dapat dibaca sama temannya. Gak apa-apa. Apa fungsi dari bunga, Haika? Tulisannya yang rapi. Dibacakan. Nanti dibaca. Bisa ya? Nama bagian tumbuhan, fungsinya apa di situ? Ada berapa itu batang? Fungsinya ada berapa batang? Menunjang daun. Kenapa? Di bawahnya kalau nggak, iya ya, di bawahnya aja nggak apa-apa. Kalau nggak muat di bawahnya ya.
Kan. Jangan susahkan. Ada berapa? Nama bagian tulisan batang fungsinya ada berapa? Ada 2. Sok, silakan ditulis semua. Jangan buru-buru ya, yang penting tulisannya rapi, mudah dipahami, mudah diingat. Saya. Fungsi dari bunga. Apa fungsi dari bunga? Untuk alat perkembangbiakan bunganya ada berapa? Ada berapa ya? Alat perkembangbiakan bunga. Apa saja? Benang. Bentar bisa ya. Fungsi daun. Oke. Bisa ya? Oke. Satu lagi. Sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah semua? Sudah semua ya? Kalian sudah menjawab tentang apa itu bagian-bagian dari tumbuhan yang ada di gambar. Kemudian kalian juga menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Sekarang yang kita presentasi dulu ya. Dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1, silakan perwakilan maju 2 orang. Kelompok 1 akan mempresentasikan bagian-bagian tumbuhan yang nomor 1 dan 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mempresentasikan bagian sebagai tempat pembuatan makanan karena mengandung klorofil. Buah bermanfaat bagi tumbuhan sebagai cadangan makanan, tempatnya biji. Coba ulangin, barangkali ada yang belum kedengeran. Daun sebagai tempat pembuatan makanan karena mengandung klorofil. Buah bermanfaat bagi tumbuhan sebagai cadangan makanan, tempatnya biji. Untuk kelompok 1 menjelaskan tentang bagian tumbuhan daun dan bagian tumbuh-tumbuhan buah. Untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan? Silakan Cung. Dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan? Silakan Queen. Mengapa daun biasanya berwarna hijau? Mengapa daun berwarna hijau? Ada yang bisa jawab? Dari perwakilan kelompok 1? Ya, karena daun mengandung zat hijau yang disebut dengan klorofil. Bisa dipahami? Bisa. Apa lagi? Kelompok 2? Apa saja tumbuhan yang menghasilkan buah? Silakan dijawab. Mangga, pisang, jeruk, dan tumbuhan lainnya. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Ya, oke, sudah selesai? Silakan duduk. Silakan kelompok 2.
Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kita ke depan. Ayo kita ke depan. Yuk. Di bawah bukunya itu. Yuk, silakan. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang belum berarti yang 3 dan 4 ya. Oke, perhatikan baik-baik. Dengarkan. Fungsinya akar menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Bunga. Kemana? Untuk perkembangan biakan tumbuhan. Kedengeran nggak? Kurang keras sedikit lagi. Untuk perkembang biak untuk Bunga fungsinya untuk perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Untuk kelompok 2 menjelaskan tentang apa itu fungsi dari akar dan apa itu fungsi dari Bunga. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Silakan. Dari kelompok 3 dulu pertanyaannya. Mengapa tumbuhan berbunga? Mengapa tumbuhan berbunga? Agar bisa berkembang biak atau menghasilkan buah dan Agar bisa berkembang biak dan menghasilkan buah dan biji. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 1 ada pertanyaan? Silakan. Silakan jawab. Ada. Apa itu? Terus? sagu dan tebu. Sagu dan tebu. Apakah ada batang yang bisa dimakan? Jawabannya adalah sagu dan tebu. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu. Ayo, kelompok 3. Maju, Puy. Lukis pun maju. Ayo maju semua, nggak apa-apa. Diambil jawabannya. Pegang. Salam dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bagian tumbuhan. Batang menunjang tumbuhan, daun, bunga dan buah sebagai alat mengangkut air, garam mineral dari akar ke daun serta zat makanan dari daun ke bagian tumbuhan lainnya. Kira-kira bisa dipahami? Kedengeran nggak tadi? Kedengeran? Oke, ada pertanyaan? Untuk batang terakhir ya? Batang. Kira-kira fungsi batang itu apa sih? Ibu mau tanya lagi nih sama kalian. Apa sih fungsi batang? Menunjang tumbuhnya daun, bunga dan buah sebagai alat pengangkut air, garam mineral dari akar ke daun serta zat dan makanan dari daun ke bagian tumbuh lainnya.
Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Sekarang kumpulkan dulu ya hasil presentasinya ya. Di kelompok 2. Nah, untuk lebih meyakinkan kembali, Ibu akan mencoba memberikan tugas masing-masing dari kalian. Apakah kalian betul-betul memahami apa sih bagian-bagian dari tumbuhan dan apa saja fungsinya? Ya. Jangan lupa nanti dikasih nama ya. Oh, belum. Ini dikerjakan ya. Oke. Perhatikan dulu sebelum kalian memulai mengerjakan tugas LKPD individu kalian. Jangan lupa nanti kalian yang pertama itu dikasih nama. Yang kedua adalah kelasnya kelas berapa supaya lebih jelas. Nah, di sini fungsi bagian tumbuhan kamu akan memasangkan. Jadi dipasangkan. Apa itu menyerap air dan zat hara? Apakah daun, bunga, akar, biji, batang? Nah, nanti kalian tarik garis dulu. Itu fungsinya ya. Fungsi dari bagian tumbuhan. Silakan kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan buru-buru. Nah, mudah-mudahan kalian paham semua ya. Jangan lihat temannya. Kerjakan masing-masing. Tidak boleh mencontek. Kira-kira ada kesulitan tidak ya untuk mengerjakan? Apa yang membuat kalian merasa kesulitan? Bacanya pelan-pelan, jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru. Ya. Apa itu? Ayo, jangan buru-buru. Kerjakan dengan bisa ya. Iya. Makanan.
Hmm. Nah, bisa ya, bisa ya. Ada kesulitan? Enggak ya, gampang ya. Fungsi bagian tumbuhan, apa itu menyerap air dan zat hara. Nah, jangan disebutkan, nanti ketahuan deh. Tempat pembuatan makanan apa? Kan sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian pengangkut atau alat transportasi itu apa? Kemudian bakal tumbuhan baru itu apa? Tinggal tarik garis aja. Ya, kemudian menarik perhatian serangga. Ada kesulitan kita? Ada kesulitan Acan Jidan? Ya, bagus ya, bisa ya. Coba lihat. Coret-coret. Kenapa ini coret-coret? Ya, nggak apa-apa. Yang penting jawabannya betul ya. Bagus. Paham ya? Nanti ibu nilai. Benar salahnya ibu nilai. Yang penting dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama kelasnya. Nanti betul tidak nanti ketahuan. Ya, berarti kalau betul semua berarti tandanya kamu paham apa yang sudah ibu sampaikan. Jangan terlalu buru-buru. Bisa? Coba lihat Zam. Benar ya Zam? Benar. Ininya di nih, kalau mau dibenerin yang benar dibaca dulu biar betul jawabannya. Dibaca, menyerap air dan zat hara itu apa sih? Kan tadi udah dijelaskan sama ibu tuh. Harus yakin jawabannya ya, harus yakin karena kan itu kalian kerjakan masing-masing, tidak boleh mencontek temannya. Coba lihat.
daun, sama yang lain. Coba dilihat. Apa? Kenapa ada kesulitan? Ada kesulitan, Jokes? Apa? Coba. Sabar ya. Oke, sekarang kalian tuker sama teman sebelahnya saja ya. Kita cek satu-satu. Silakan ditukar dengan temannya. Nanti kalau yang betul di checklist, yang salah di seal. Ditukar di teman sebelahnya aja. Nah, biar tahu nih, betul nggak? Sudah ditukar? Oke. Nomor 1. Perhatikan baik-baik ya. Menyerap air dan zat hara adalah? Akar. Jawabannya adalah? Akar, betul. Yang kedua, tempat pembuatan makanan. Apa jawabannya? Iya, daun, betul. Kemudian, pengangkut atau alat transportasi. Batang, bagus. Betul semua jawabannya? Ada yang salah? Nomor 3. Oh, nomor 4 ya. Bakal tumbuhan baru. Biji. Ada yang salah jawabannya? Oh, betul semua. Hebat ya, bagus sekali. Yang kelima, menarik perhatian serangga. Nah, biasanya tahu ya kalau ada serangga yang lewat kayak kupu-kupu, lebah, pasti menceloknya di bunga. Ngapain di bunga? Iya, betul, mengambil serbuk sarinya. Atau biasanya di situ ada madu manisnya ya, katanya tuh ya. Nah, coba yang betul semua, Cung. Betul semua? Ada yang salah 1? Salah 2? Salah 3? Fatih? Betul? Betul semua? Betul ya? Oke, sekarang boleh dikumpulkan. Kenapa? Gak kedengar. Yo, biar semakin semangat, kita ice breaking dulu ya. Bangun dulu semuanya. Ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Bangun dulu ya, bangun dulu. Tadi ada yang nguap soalnya. Yuk, kita tepuk semangat. Semangat. Seloncat. Ada yang nggak loncat. Ada yang masih duduk. Ulangi. Oke. Yuk, satu lagi ya. Tepuk semangat.
muter, loncat. Oke. Ada yang tahu lagu Balonku? Enggak. Coba dari Azam dulu. 1, 2, 3. Balonku ada. Dor, ulangin. Yuk kita semuanya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Balonku. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning. Balon tunjuk satu orang. Kalau balonku, balon terus balon hijau tunjuk orang. Harus tunjuk satu orang, nanti Ibu kasih pertanyaan. Oke. Biar adil, pakai spidol aja ya. Nanti muter. Yang dapat spidolnya Ibu kasih pertanyaan. Yo. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah muda dan biru. Balonku Aku tanya sekarang, alat reproduksi bunga ada berapa? Sebutkan. Betul. Tepuk tangan dong. Yo, sekali lagi. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu. Merah muda dan daun mengandung zat apa, Aziza? Betul, tepuk tangan dong. Oke, baik, terima kasih. Silahkan duduk anak-anak. Sekarang kira-kira untuk pembelajaran kali ini tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, kira-kira ada kesulitan tidak? Apa? Kesulitannya di apa? Berarti tidak ada. Ya, tidak ada kesulitan ya. Bisa ya. Gimana perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Gembira, semangat. Ngantuk tidak? Tidak ya. Jadi kalian harus terus belajar supaya tahu apa sih tumbuhan. Tumbuhan fungsinya apa sih untuk kehidupan kita sebagai sumber energi. Oksigen, betul ya. Jadi kalian harus tahu dari bagian-bagian tumbuhan itu ada fungsinya. Ya, sebagai alat reproduksi, sebagai daun yang mengandung zat klorofil, kemudian apalagi buah yang bisa dimakan. Ada batang juga bisa dimakan. Masih ingat gak batang yang bisa dimakan tuh apa? Contohnya sagu dan tebu. Biasanya kalau tebu ada di jalan-jalan yang jualan es tebu gitu ya. Itu kan langsung diperes di tempat. Ya, berarti batang tersebut bisa dimakan. Itu adalah bagian dari apa? Bagian dari tumbuhan. Ya. Perasaannya sudah bahagia, sudah nggak ngantuk, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, untuk selanjutnya nanti pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang proses fotosintesis. Jadi nanti di rumah kalian belajar dulu, dibaca, dipahami apa sih fotosintesis, bagaimana prosesnya. Itu bagian dari tumbuhan juga. Karena tumbuhan selain mereka mempunyai alat reproduksi,
mempunyai buah, mempunyai bunga, batang, biji. Itu juga ada proses fotosintesisnya supaya bisa apa? Bisa berkembang dan tumbuh. Paham ya? Paham ya? Oke? Bisa dipahami? Yo, karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga nanti di kemudian hari kalian tidak pernah lelah untuk belajar, membaca, menghargai sesama, memberikan ilmu kepada teman yang mungkin belum mengerti, yang harus kalian pelajari sampai hari ini, besok, dan seterusnya. Yuk, semuanya diberesin, masukin ke tas. Dimasukin dulu ke tas, diberesin ya. Yuk, silakan Najjanji dan pimpin untuk doanya. Duduk siap. Teman-teman, Duduk siap dulu, teman-temannya masih ada yang berantakan. Nanti ya. Silakan Nak Chandra, ditunggu. Ya, terima kasih. Silakan. duduk siap. Siap. Teman-teman, mari kita berdoa dan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapian. Nanti yang rapi, kelompok itu bisa jawab. Kelompok itu yang pulang duluan. Oke. Sebutkan berapa bagian tumbuhan. Sebutkan. Akar, batang, daun, buah, Betul. Sekarang kelompok 2, periksa kolongnya ada sampah enggak? Nah, sudah ada sampah? Ada? Nanti dibuang. Silakan, boleh pulang duluan. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan satu lagi ya. Sekarang, apa fungsi dari bunga? perkembangbiakan, untuk perkembangbiakan tumbuhan. Ada berapa perkembangbiakannya? Juga Apa saja? putih dan matahari. Oke, bagus. Sekarang lihat ada sampahnya tidak? Tidak, ini tetap Ibu kasih pertanyaan. Daun mengandung apa? Mengandung zat? Silakan cari sampahnya. Waalaikumsalam. Sekalian dibuang keluar ya. Sekalian dibuang keluar ya. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam.